Selamat datang dan selamat bergabung dalam pengayaan ujian sertifikasi FINA yang sebentar lagi akan teman-teman jalankan. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa soal dan membahas soal-soal berkaitan dengan ujian sertifikasi FINA yang beberapa hari yang lalu sudah saya share ke grup mahasiswa. Ya, kita langsung saja. Nah, pertanyaan yang pertama, fitur-fitur unik yang hanya ada di aplikasi FINA. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilih satu atau lebih. Ya, jadi kita diharapkan memilih jawaban-jawaban yang benar. Kalau misalnya teman-teman salah memilih jawaban, akan berkurang poinnya. Jadi usahakan jawaban yang kita pilih adalah jawaban yang benar. Ya, jadi fitur-fitur unik yang hanya ada di FINA, di sini saya sudah memasukkan ya. Di dalam varian FINA ini, yang pertama ada multi currency, berarti silakan teman-teman pilih yang poin H, multi currency. Kemudian berikutnya ada scripting, ya, scripting poin D, diklik. Kemudian semi online ya. Sifat dari aplikasi FINA itu menggabungkan antara offline dan juga online. Jadi makanya namanya adalah semi online. Ya, pilih yang semi online. Kemudian yang berikut adalah extended field. Ya. Semi online poin C, extended field-nya adalah yang pertama yaitu poin A. Dan yang berikut yaitu web service poin ke-8 tinggal dipilih dan juga report konsolidasi. Ya, maksudnya report konsolidasi ini kalau teman-teman ingin menyajikan sebuah laporan keuangan yang ada anak dan induk perusahaan. Ya, jadi FINA itu bisa provide menghasilkan report konsolidasi. Ya, jadi ada multi currency, scripting, semi online, extended field, web service dan juga report konsolidasi. Ya. Itu adalah fitur-fitur unik di dalam varian aplikasi FINA. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Teknologi apa saja yang digunakan oleh FINA? Ya, diminta lagi untuk memilih satu atau lebih jawaban yang benar. Nah, ada dua fungsi aplikasi yang biasanya digunakan dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah Firebird. Silakan teman-teman klik yang poin A. Lalu yang kedua adalah Delphi XE2. Ya, jadi pilih yang Firebird dan Delphi. Hanya dua saja yang kita pilih. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikut. Ya, di soal berikut varian-varian FINA yang tersedia. Nah, ini diminta untuk memilih jawaban satu atau lebih ya. Nah, di dalam varian FINA tadi kan yang soal pertama itu kita diminta untuk memasukkan fitur-fitur unik dalam aplikasi FINA. Nah, di sini varian FINA yang diminta. Ya, varian FINA itu terdiri dari satu, ada FINA Anywhere, silakan teman-teman klik yang C. Kemudian yang kedua adalah FINA Distro, itu adalah poin yang I. Kemudian ada FINA for Manufacturing, ya. FINA for Manufacturing ini untuk perusahaan-perusahaan yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi, atau di lingkup pabrik, seperti itu. Dan yang berikut adalah FINA Accounting for Marketplace, which is yang kita pilih itu adalah Commercial Edition. Ya, kita bisa memilih yang Commercial Edition karena tujuannya adalah Accounting for Marketplace. Ya, jadi ada 4 jawaban yang bisa kita pilih. Lanjut pertanyaan yang keempat, apa sih singkatan dari FINA itu? Ya, yang pertama langsung ada tuh jawabannya yaitu Finance and Accounting. Yaitu adalah singkatan dari FINA, keuangan dan akuntansi. Kalau di bahasa Inggris kan dia depannya dulu ya. Kalau kita mentranslate-nya menjadi accounting, finance artinya akuntansi dan keuangan. Kita lanjut. Fitur-fitur yang ada di varian distro, ya kita diminta untuk memilih satu atau lebih. Yang mana dalam FINA distro ini ada satu yaitu multi-UOM atau Unit of Measurement. Kita pilih checklist yang C.
Kemudian ada AR Management. Kita klik yang G. Ya. Nah, di Tase ini apa nih Pak? Kalau di Tase itu kayak perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan perintis yang baru mulai di tahun 2018 ya. Jadi kita menggunakan yang untuk yang distro itu hanya yang multi-IOM, unit of measurement, dan juga AR management, account receivable management. Kita lanjut. Pertanyaan berikut. Modul-modul dasar yang ada di Vina, ya kita diminta juga untuk memilih. Yang pertama ada modul penjualan atau sales. Ya, yang dipilih adalah AR, account representative, account receivable maksudnya. Kemudian yang kedua adalah modul pembelian atau purchase, account payable. Tinggal dipilih ya. AR yang pertama H, kemudian account payable itu yang B. Kemudian modul persediaan atau inventory, itu silakan klik yang inventory. Ada yang J, poin J. Lalu ada modul buku besar atau general ledger, teman-teman klik yang G. Modul kas bank atau cash bank, pilih yang bank. Lalu ada modul aktiva tetap atau fixed asset, tinggal dipilih yang fixed asset, yaitu poin yang D. Ya, kita hanya memilih jawaban yang dianggap paling benar ya. Kemudian soal berikut, fitur-fitur yang ada di varian Vina AW. AW itu apa Pak? Anywhere ya. Nah, di dalam fitur-fitur khusus di varian Anywhere, yang pertama ada fitur serial number. Nah, itu diklik yang D. Selanjutnya ada fitur management check yang C. Kemudian ada sinkronisasi offline dan semi-online. Yaitu kita pilih yang sinkronisasi, yaitu yang B, poin B. Kita lanjut soal berikut. Nah, fitur-fitur umum yang ada di Vina, tadi juga udah dibahas ya di atas ya. Yang di atas kan fitur-fitur unik, yang ini yang ditanya fitur-fitur umum yang ada di Vina. Nah, fitur-fiturnya yang pertama, ada multi-currency, tinggal diklik yang H. Kemudian multi-user, yang G. Selanjutnya adalah lanjut ya, multi-sales tax. Teman-teman tinggal klik multi-sales tax. Itu ada yang D. Kemudian kita lanjutkan. Soal berikut, urutkan cara kerja Vina secara umum. Ya. Nah, kalau dilihat seperti ini, maka teman-teman tinggal mengurutkannya saja. Yang pertama adalah transaksi diinput pada entry form. Yang pertama. Satu. Yang berikut adalah jurnal terbentuk otomatis. Kan kita habis input ya. Kita input datanya dari apa Pak? Dari kwitansi atau bond. Langsung dia generate jurnal. Setelah jurnal, masuk ke poin keempat, general ledger otomatis terupdate. Itu yang keempat. Lalu berikut masuk dalam bentuk laporan tersaji. Dia generate sendiri menjadi sebuah report atau laporan. Maka jawaban kita adalah yang D. 1, 3, 4, dan 2. Lanjut. Nah, Vina tidak cocok digunakan untuk perusahaan apa nih? Kita diminta untuk memilih ya. Nah, di dalam PDF yang pernah saya share itu, Vina itu cocok untuk perusahaan jasa. Jasa berarti adalah bengkel ya. Ada perusahaan dagang, berarti cocok yang B ya. Dia cocok. Kontraktor hingga manufaktur. Manufaktur berarti pabrik. Berarti di luar itu pasti dia tidak masuk di situ. Maka dari itu kita akan memilih yang distributor dan minimarket. Sebenarnya karena barangnya lumayan banyak, sehingga kalau jenis barang atau item semakin banyak,
aplikasi ini belum tentu bisa provide. Maka dari itu, kalau jenis barang terlalu banyak, sepertinya agak sulit untuk diaplikasikan pada aplikasi Vina. Jadi distributor dan minimarket ini dikecualikan. Ya, kita lanjut. Pertanyaan berikut. Cara membuat alias. Seperti apakah cara membuat alias? Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Pertama tuh kita harus masuk dulu ke database tertentu. Ya, jadi ketika kita udah buka aplikasi Vina, kita langsung memilih Open Existing Company. Ya, maksudnya tuh kita memilih Open Existing Company. Maka dari itu kita langsung pilih menu company-nya. Baru dari memilih menu company, baru kita save as alias. Sehingga poin yang akan kita pilih harus A, harus masuk dulu ke database tertentu, kemudian memilih menu company dan dilanjutkan dengan save as alias. Ya. Kalau yang lainnya tuh tidak masuk akal ya. Maka dari itu saya melihat bahwa poin A dan poin F itu yang paling kena. Lanjut pertanyaan berikut. Nomor jurnal voucher ya. Nah, untuk nomor jurnal voucher, teman-teman bisa lihat di sini dapat diisi dengan alfanumerik. Ya, di sini dapat diisi dengan alfanumerik, poin C. Kemudian maksimalnya adalah 20 digit. Ya, maksimal 20 digit. Lalu dapat diisi secara manual ya. Jadi kalau kita nggak ngisi, sebenarnya bisa ya si Vina langsung keluarin nomor JV-nya. Tapi kalau kita mau ngisi berdasarkan kebutuhan perusahaan, nah tinggal kita buat aja. Misalnya JV 01/01/2023 itu bisa. Ya, dapat diisi secara manual. Lalu yang keempat, secara default sudah terisi dengan nomor yang terakhir ditambah 1. Jadi kalau kita habis save, kita pindah ke halaman berikut, si JV-nya langsung kasih nomor lanjutannya, misalnya 001, berikutnya pasti 002. Ya, jadi yang kita pilih dapat diisi dengan alfanumerik yang C, maksimal 20 digit D, dapat diisi manual G, dan secara default sudah terisi dengan nomor yang terakhir ditambah 1, yaitu H. Ya, jelas ya. Kita lanjutkan. List atau daftar jurnal voucher dapat berfungsi untuk, ya, di sini teman-teman bisa lihat, mencari nomor jurnal voucher tertentu. Misalnya, saya mau cari nomor jurnal voucher 01 tahun 2022 bulan 10, tinggal kita isi ya, sesuai dengan nomor yang pernah kita buat. Kemudian mencetak daftar jurnal vouchernya. Itu yang C. Berikut menyaring jurnal voucher. Jadi kita memfilter. Saya hanya mau ngambil jurnal voucher di bulan Oktober. Saya hanya mau ngambil jurnal voucher di bulan Januari misalnya. Lalu menghapus jurnal voucher tertentu bisa ya. Kita bisa menghapus, itu ada di poin F. Dan yang berikut, menambahkan entry jurnal voucher tanpa mengedit JV yang bersangkutan. Artinya kita mau nambah entry baru, JV yang lama kan dengan sendirinya udah tersimpan. Jadi kita udah save dulu, baru kita pindah lagi ya ke JV berikutnya. Kita lanjut. Cara input debit atau kredit di jurnal voucher. Ya, kita diminta untuk memilih lagi. Bisa digunakan sebagai kalkulator sederhana dengan diawali tanda sama dengan. Misalnya, pada saat teman-teman isi sama dengan di debit ya, sama dengan 123 ditambah 5, langsung dengan sendirinya dia langsung menjumlah 128. Atau teman-teman taruh di kredit 130 ditambah 5, dengan sendirinya dia langsung menjumlah sendiri. Itu jadi kita pilih poin A. Kemudian yang kedua, hanya bisa diisi dengan angka ya. Kan debit kredit itu hanya dengan numerik, nggak bisa ditulis dengan alfabet. Lalu tidak perlu menggunakan tanda pemisah ribuan. Kalau 1 juta tinggal aja 1, triple, 6-nya ada, 0-nya ada 6 kali. Kemudian bila input dengan angka negatif akan pindah ke sisi lawan. Ya, misalnya teman-teman input minus 1 juta, taruhnya ketiknya di debit. Ntar dengan sendirinya 1 jutanya akan berpindah ke kredit. Ya, jadi yang dipilih adalah yang A.
bisa digunakan sebagai kalkulator sederhana, hanya bisa diisi dengan angka yang B, tidak perlu menggunakan tanda pemisah ribuan yang C, yang keempat yang F, bila diinput dengan angka negatif akan pindah ke sisi lawan. Lanjut. Cara menjurnal, nah kita diminta memilih lagi, semua tipe akun dapat diisi di jurnal voucher. Ya, jadi semua tipe itu bisa kita pilih, misalnya, saya mau pilih account receivable, atau saya mau pilih account payable, atau saya mau pilih retain earning, apapun yang teman-teman bisa pilih, kita bisa langsung memilih ya, tipe akunnya itu apa. Lalu yang berikutnya, itu ada di poin D. Bila total debit tidak sama dengan total kredit, maka JV tidak dapat disimpan. Ya, jadi si Vina ini tidak bisa menyimpan atau save apabila jurnal kita tidak balance, debit kreditnya beda angkanya. Kemudian, pertanyaan berikut, cara menu buka form jurnal voucher. Ya. Yang pertama, itu adalah menu data entry, kita pilih yang B. Menu data entry, lanjut ke general ledger atau buku besar, lanjut ke jurnal voucher. Kemudian yang kedua adalah dari menu navigator. Ya, jadi menu navigator itu toolbar-toolbar di atas kan kita tinggal memilih pada saat mau buka jurnal voucher. Lalu yang berikut, menu transaction list ada di poin D. Menu transaction list, general ledger, jurnal voucher, lalu tekan tombol new. Ya, itu adalah cara menu buka form jurnal voucher. Lanjut. Cara menyimpan jurnal voucher. Nah, di sini teman-teman tinggal memilih ya. Yang B, menekan tombol save and new. Kemudian yang kedua, menekan tombol save and previous. Itu yang C. Kemudian menekan tombol save and next. Lalu yang berikutnya, menekan tombol save and close. Itu poin G. Jadi poin B, poin C, poin F, dan juga poin G. Untuk menyimpan jurnal voucher. Yang lain-lainnya nggak make sense. Karena dia cuma minta ngeprint dan juga kita diminta untuk close, yang nggak ada yang disimpan berarti. Lanjut, soal berikut jurnal voucher. Yang pertama itu adalah kita pilih yang jurnal yang terbentuk sama persis dengan entry yang diisi di JV. Apa yang kita input itulah yang akan keluar. What you see is what you got. Ya, apa yang kita lihat itulah yang akan kita peroleh. Jadi kita inputnya 1 juta, ya keluarnya juga 1 juta. Kita pilihnya kas, keluarnya juga kas. Jadi poin yang pertama adalah C, jurnal yang terbentuk sama persis dengan entry yang diisi di JV. Lalu poin yang D, nilai jurnal akan sama persis dengan entry JV. Ya, jadi nilai jurnal ini akan sama persis dengan entry JV. Akun apa yang kita pilih itu pun yang keluar. Lanjut, cara input jurnal voucher yang benar. Nah, di sana kita diminta untuk memilih. Pertama, pengisian account number dapat dilakukan melalui search account. Ya, jadi kita udah pilih account number-nya itu, tinggal kita klik titik 3 yang kiri di pojok kanannya itu kita klik. Nah, keluar tuh akun-akun apa saja yang nanti kita ambil dari COA. Maka dari itu pilihan pertama adalah A. Kemudian yang kedua adalah pengisian harus melalui kolom account number. Ya, pengisian harus melalui kolom account number. Kemudian bila tipe account receivable atau account payable atau bank harus lengkapi kolom subledger. Artinya, kalau teman-teman mau melakukan pelunasan AR atau AP, kan kita harus sebutin kan nama customer untuk AR. Kalau AP, nama account payable, berarti benar. Itu yang C. Lalu kolom debit kredit tidak dapat diisi dengan angka negatif. Ya, jadi dia walaupun di debit ya pasti positif, negatif pun nggak perlu dikasih negatif, kasih angka biasa aja karena dia dengan sendirinya langsung seimbang. Kemudian
Yang berikutnya adalah yang F, secara default, nilai akun yang terisi akan mencoba menyeimbangkan jurnal. Ya, jadi secara default ini nilai akun yang terisi akan mencoba menyeimbangkan jurnal. Kemudian, harus seimbang antara total debit dan total kredit. Betul ya, itu yang H. Lanjut, cara menghapus jurnal voucher. Kita akan memilih yang pertama, ini salah satu statement ini dianggap benar ya, harus dihapus oleh user yang input benar. Kemudian bisa dihapus sepanjang ada hak untuk menghapus, ya benar. Jadi poin yang B dan juga poin yang E. Soal berikut, jurnal yang terjadi di form purchase invoice. Kita diminta untuk memilih ya. Pada saat teman-teman mengedit atau